Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatal imani ay yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu ila Allah ta'ala, wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuzafa fin nar. Sadaqallahul azim. Pemirsa Bungo TV sedang menyaksikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita selalu menghaturkan puji batas syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari-hari puasa kita menyenangkan, amal ibadah kita diterima dan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tetap tercurahkan kepada roh junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa Bungo TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dari Anas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga, kata Rasulullah, barang siapa yang ada tiga di dalam hatinya, di dalam jiwa raganya, maka dia akan mendapatkan kemanisan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, salasun man kunna fihi wajada halawatal imani ay yakuna Allah wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma, wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu ila Allah ta'ala, wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yughzafa fin nar. Kalau ada di dalam jiwa kita, kalau ada di dalam hati kita yang tiga ini, maka kata Rasulullah seseorang itu akan mendapat kemanisan iman. Apa yang tiga dijelaskan oleh Rasulullah ini? Yang pertama yaitu seseorang bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya. Tidak ada lagi cinta kecuali kepada keduanya. Yang kedua, seseorang yang cinta kepada perempuan atau perempuan yang cinta kepada laki-laki. Dia tidak akan cinta hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seseorang yang benci kepada kekafiran sebagaimana ia benci kepada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Bungo TV rahimakumullah. Jadi oleh karena itu, yang pertama yang perlu kita tanamkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, kata Allah, jika kamu cinta kepada Allah, benar-benar sayang kepadaku, cinta kepadaku, maka hendaklah kamu mengikuti semua perintahku. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka ikutilah semua perintahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum, maka kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diampuni dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pemirsa Bungo TV rahimakumullah,
wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kamu akan diampuni dosa-dosamu dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, mari kita selalu dekatkan diri kepada Allah. Buktikan bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir inilah kita buktikan kita bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan zikir selalu ingat kepada Allah, hati kita selalu menjadi tenang di sisi Allah, tenang dalam kehidupan ini, tenang dalam menghadapi semua ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya kalau kita jauh daripada Allah, kita jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita di akhirat nanti akan dibangkit oleh Allah dalam keadaan buta kalau kita lari daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah jelaskan lagi, Qul ati'ullaha war rasul, dan kamu taat kepada Allah, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Allah tidak menyukai kepada orang-orang yang kembali ke belakang. Artinya kembali kepada murtad, kembali kepada kekafiran. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kepada orang-orang yang kafir. Hadirin pemirsa Bungo TV rahimakumullah. Oleh karena itu, yang pertama dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW tidak ada tandingnya, tidak ada bandingnya bahwa kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kita cinta kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada harta benda, pangkat dan jabatan kedudukan kita, tidak ada melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang kita miliki hanyalah anugerah, rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, barang siapa yang cinta kepada ciptaan Allah, barang siapa yang cinta kepada apa selain dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan binasa. Karena kita cinta kepada yang kekal, insyaallah mudah-mudahan akan mendapat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, otomatis kita akan mendapat penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita disediakan oleh Allah surga yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu Rasulullah menjelaskan, apalagi kita melaksanakan ibadah Ramadan, kita rutin membaca Al-Quran siang dan malam, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penghargaan kepada kita. Di dalam sebuah hadis beliau menjelaskan, talil Quran, orang-orang yang dirindukan Al-Quran, yaitu ada 4 yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dirindukan oleh Allah, yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Dia menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk di dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, wahafizil lisan, orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang menjaga lisannya daripada ucapan keji dan mungkar, perkataan-perkataan yang tidak berguna. Apalagi ibadah Ramadan saat ini yang kita jalankan, kalau kita tidak bisa menjaga ucapan kita, mulut kita dan sebagainya, maka perkataan-perkataan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala suatu keburukan di sisinya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang suka mengumpat dengan ucapannya, menggunjing dan sebagainya, makanya Rasulullah menjelaskan, maukah kamu memakan daging bangkai saudaramu yang telah meninggal dunia? Otomatis jawab kita, pemirsa Bungo TV rahimakumullah, kita tidak sanggup memakan bangkai saudara-saudara kita yang telah mati. Jangankan memakan bangkai saudara kita yang telah mati, bahkan memakan daging yang busuk pun kita tidak sanggup. Nah, beginilah ganjaran bagi orang yang tidak menjaga lisannya, ucapannya, hobi mengumpat, mengunjing dan sebagainya. Jadi oleh karena itu azabnya salah satunya, ketika kita mengumpat, mengunjing dan sebagainya, maka dibalas oleh Allah, akan disediakan oleh Allah daging-daging busuk, na'udzubillah min zalik. Kemudian orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya, wa mut'imil ji'ani, yaitu orang yang memberi makan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang lapar dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala, wa ta'imina fi syahri Ramadan, orang yang taat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Oleh karena itu pemirsa Bungo TV rahimakumullah, mari kita jalankan ibadah Ramadan ini supaya kita termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
manis iman yang kedua, yaitu seseorang yang cinta kepada sesama manusia. Di antaranya kata Rasulullah, seseorang yang cinta kepada perempuan. Laki-laki cinta kepada perempuan, perempuan cinta kepada laki-laki. Dan mereka itu tidak cinta hanya melainkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seseorang itu melakukan kemaksiatan, ada hatinya terniat untuk melakukan sebuah dosa, maka ketika itu dia mengatakan, inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Tuhan pencipta alam. Pemirsa Bungo TV rahimakumullah, ini pesan apalagi bagi untuk anak-anak muda kita, anak-anak generasi remaja kita, hobinya berpacar-pacaran, na'udzubillah min zalik, kemudian hobinya berdua-duaan. Nah, mereka itu tidak berduaan melainkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ini kita niatkan di dalam hati kita, maka tidak ada terjadi perzinahan, tidak adanya berpacar-pacaran di dalam agama Islam, kecuali kita saling untuk kenal mengenal adalah ta'aruf dianjurkan oleh Rasulullah. Tetapi berdua-duaan di tempat yang gelap, di tempat yang sepi, berdua-duaan bertega dengan syaitan. Na'udzubillah min zalik. Jadi oleh karena itu, ketika berdua-duaan kita ingatlah kata Rasulullah, inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Tuhan pencipta alam semesta. Kalau ini tertancap di dalam hati kita semua, terutama para generasi kita, para penerus bangsa dan sebagainya. Kalau ini tertancap di dalam hati kita, ketika kita melakukan sebuah dosa, ketika kita melakukan sebuah maksiat atau dosa-dosa yang lainnya, sudah ada di dalam hati kita mengatakan, inni akhafullaha rabbal alamin, insya Allah semua dosa-dosa itu, semua niat-niat jahat itu akan terhindar, akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita cinta kepada Allah dan hati kita tergerak selalu aktivitas kita ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendapat kemanisan iman di antaranya yaitu orang-orang yang benci kepada kekafiran sebagaimana dia benci dengan api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Bungo TV rahimakumullah, kita semua benci kepada kekafiran, artinya kita benci semua kemaksiatan, kita benci semua kekufuran, kita benci semua dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang, kita benci terhadap itu sebagaimana kita benci kepada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pemirsa Bungo TV rahimakumullah, dengan penjelasan ini atau tausiah kultum kita pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita semua dengan tema yaitu mendapat kemanisan iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah di atas tadi. Yang pertama, bahwa kita cinta kepada Allah dan Rasulullah, tidak ada lagi kecintaan kita selain daripada keduanya. Kemudian yang kedua, seseorang yang mencintai kepada orang lain tidaklah hanya melainkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, bahwa kita benci semua kemaksiatan, kita benci kepada kekafiran, benci semua dosa-dosa sebagaimana kita benci kepada api neraka Allah. Nah, kalau kita ingat takut kepada neraka Allah, seperti itulah kita takut berbuat dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pemirsa Bungo TV rahimakumullah, kita semua dirindukan oleh Allah surganya, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua perintah kepada Allah, terutama ibadah Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan ibadah Ramadan ini kita taat membaca Al-Quran siang dan malam, kemudian kita menjaga lisan kita, karena orang yang tidak menjaga lisannya di siang hari bulan Ramadan, maka kata Rasulullah, percumalah ibadah puasanya, cuma sekedar haus dan lapar saja. Kemudian kita selalu mempunyai sifat kasih mengasihi, sayang menyayangi, santun menyantuni di antara sesama manusia. Karena kita adalah saudara, innamal mu'minuna ikhwatun. Semua orang mukmin itu adalah bersaudara. Penderitaan orang mukmin yang dirasakannya sebagaimana penderitaan yang kita rasakan. Jiwa seorang mukmin itu kata Rasulullah bagaikan satu jiwa, satu tubuh. Jikalau tubuh kita sakit, maka semuanya akan merasakan sakit. Begitulah tali persaudaraan kita dengan sesama muslim pada umumnya. Oleh karena itu, yang terakhir, mudah-mudahan kita semua dengan ibadah Ramadan ini, semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jumpa kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.